Yang pastinya enggak. Duh, ulang. Siapa yang batuk itu? Ulang dik. Batata. Tabea Batu Ariwaya, baku dapat lagi dengan Gita di podcast Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Batata, bahas data dengan Gita. Wow, luar biasa. Terima kasih, cukup. Batata. Dan di podcast kali ini kita akan bahas satu topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Kalau sebelumnya orang pernah bahas tentang ketenaga kerjaan, tentang Susenas, tentang inflasi, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita mau bahas tentang ketahanan pangan. Dan yang pasti kita tidak mau cerita sendiri, kita mau undang dulu kita punya teman, Christine Paskarani Bakara. Selamat datang Christine. Iya Kak, kita selamat pagi. Luar biasa ini. Luar biasa. Teman-teman, coba boleh mau zoom nanti ya. Oke, langsung saja Christine, kita mau bahas tentang ketahanan pangan. Oke Kak. Pertanyaan pertama. Nah, kalau dengar ini kalimat ketahanan pangan, paling orang-orang langsung berpikir, beras aman tuh sayang, aman. Aman sayang. Begitu Kang. Tapi kalau menurut Christine sendiri dari kacamata BPS, ini ketahanan pangan ini sebenarnya DP arti apa dan kalau orang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari? Baik Kak Gita, jadi sebenarnya ketahanan pangan itu sebenarnya sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. 18 tahun 2012. Iya betul, tentang pangan. Yang artinya ketahanan pangan itu adalah tersedianya atau terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai dengan perseorangan. Yang tercermin dari tercukupinya pangan, baik dari segi jumlahnya, kemudian mutunya, ragamnya, gizinya, bahkan sampai ketersediaannya, kemerataannya, dan juga tidak bertentangan dengan keyakinan atau budaya masyarakat setempat untuk mereka boleh mau hidup beraktivitas, sehat dan berproduktif gitu. Dan kalau kita hubungkan ya dengan sehari-hari, artinya sederhananya seperti tercukupinya orang masyarakat, makan minum sepanjang waktu dan di semua wilayah seperti itu. Seperti kita bilang tadi aman, aman sayang. Nah, kita sebagai orang Manado, kita mengaku kalau orang konsumsi makanan memang ya tinggi Kang. Kita soalnya kita sadar kita aja makan banyak. Kalau menurut kacamata BPS ini orang doi banyak habis di makanan dan minuman Kang. Nah, ini apakah pertanda baik atau justru jadi tantangan Kang? Ini berarti jadi sisi negatif. Itu bagaimana? Betul, jadi kalau orang mau lihat dari data BPS ya, hasil Susenas Maret 2024 itu menunjukkan kalau orang masyarakat di Sulawesi Utara itu 52% pengeluarannya untuk makanan Kak. Berarti lebih dari setengah orang masyarakat itu pengeluarannya untuk makan minum. Nah, lebih dari setengah, Kang. Betul, lebih dari setengah. Berarti ini kita bisa lihat sebenarnya dari dua sisi, baik dari sebuah sisi positif ya atau peluang dan juga tantangannya. Positif, peluang, negatif, tantangan. Betul. Nah, kalau orang lihat dari sisi positifnya, artinya kalau pengeluaran makanan masih menjadi mayoritas gitu ya atau dominan di masyarakat, berarti daya beli di masyarakat itu masih terjaga. Masih terjaga. Iya, dan tingginya permintaan untuk makanan ini artinya menjadi suatu peluang bagi petani lokal, UMKM pangan, pelaku berarti kan? Betul, dan juga pelaku pasar lokal untuk dapat berkembang. Betul. Selain itu nanti pergerakan ekonomi kan tetap ada ya atau tetap sehat lancar. Ya betul, mendorong perekonomian di daerah kita sendiri. Itu dari sisi positif. Itu dari sisi positifnya. Kalau dari sisi tantangannya, iya, berarti kan kalau pengeluaran masyarakat kita masih mayoritas itu untuk makanan, artinya struktur pengeluaran di Sulut itu masih belum ideal. Karena semakin idealnya struktur pengeluaran masyarakat, artinya pengeluaran atau proporsi pengeluaran untuk makanan itu akan lebih kecil. Karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi nih. Jadi masyarakat akan lebih memfokuskan untuk pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan, bahkan investasinya. Hiburan lagi? Hiburan, rekreasi, seperti itu. Selain itu juga kalau banyak ya masyarakat fokusnya untuk makanan, minuman, itu artinya kan ada ketergantungan ya pada bahan pangan tertentu gitu. Jadi kalau ada inflasi sedikit di komoditas-komoditas pangan seperti beras,
barito itu kan biasanya yang hari-hari Hari-hari torang torang konsumsi, alami ya, itu langsung dapat rasa tuh DP mhm. dampak di masyarakat seperti Itu itu. kan DP tantangan ya. Betul, itu Nah, tantangannya. kalau di daerah Sulut ini kan orang bisa lihat, orang bisa saksikan DP wilayah termasuk subur, luas, dan menghasilkan. Karena banyak, ada DP sawah-sawah, DP kobong, banyak lahan-lahan luas, orang Betul. ada laut le, ada Iya. danau. Nah, apa yang DP tantangan terbesar dalam menjaga ketahanan pangan khususnya di daerah Sulawesi Utara? Baik, jadi seperti yang Kak Gita so bilang tuh, torang ini Mhm. di Sulawesi Utara sebenarnya apa yang nyanda ada, ya toh? Torang pe tanaman pangan ada Ada. padi, jagung, torang pe hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan, peternakan, perikanan, mau Perikanan ikan ada, laut, mau ikan ikan di danau, air di tawar ya ada, betul air tawar mujair ada mujair. semuanya, iya. Sekarang Gitu. yang menjadi torang pe tantangan terbesar sebenarnya adalah menjaga kestabilan atau ketersediaan stok Biar serta itu juga tetap ada kan, biar tetap ada mhm, sepanjang waktu di seluruh di wilayah wilayah. khususnya di Iya, Sulawesi Utara tentunya. betul. Dan juga keterjangkauan aksesnya. Oh Artinya dia betul, ada stoknya dan bisa bisa dijangkau oleh dijangkau, masyarakat, biar ada mampu dibeli oleh masyarakat. biar ada stok Itu susah mau ambe, betul, susah mau gimana? ambil, kemudian mahal Oh harganya. Nah, itu iya, kan menjadi salah satu tantangan. Selain itu juga karena sebagian besar orang pe komoditas pangan lokal ini itu mhm, adalah dari hasil pertanian dan perikanan, tentunya itu sangat terpengaruh oleh perubahan iklim dan cuaca. Dan mmm, itu juga yang menjadi salah satu tantangan ya, seperti kalau torang sekarang ini kan di bulan-bulan ber, ber, biasa torang bilang ini so banyak, musim-musim mau kemarau kan ya sobat kering gitu. Nanti akhir-akhir tahun baru mau mau ujang ulang. hujan-hujan, Nah, hujan-hujan kalau terasa. sekarang kan so nyanda So mau tidak bisa diprediksi iya sekarang, nyanda boleh mau prediksi tiba-tiba mhm, panas, tiba-tiba lain hujan kali pagi begitu. rupa pagi ini panas, Betul, bisa panas. saja sebentar Tiba-tiba siang nanti sore hujan. hujan Iya, keras. jadi itu mempengaruhi ke hasil produksi Pertanian, oh pertaniannya iya betul torang sekali. seperti itu. Nah ini akhir-akhir ini kan lagi ada tren urban farming, batanang di rumah, terang manfaatkan tong pekarangan atau kintal yang ada, Iya. tanah akan segala macam sayur-sayur, bumbu-bumbu rica, tomat dan teman-temannya. Apakah hal-hal yang sederhana ini bisa mempengaruhi ketahanan pangan di daerah? Iya, tentunya Kak Gita, hal-hal yang terlihat sederhana atau langkah-langkah sederhana seperti Iya, ini ya, itu sebenarnya bisa menjadi manfaat yang besar kalau mhm. banyak masyarakat yang melakukannya. Oh Seperti begitu itu, Kang, iya. Torang ambil contoh, misalkan biasanya torang bilang kalau di bahasa Manado torang sebut urban farming itu bakobong, Kang. bakobong, Bakobong di torang pekintal di muka rumah, di belakang rumah, torang bisa membantu untuk menjaga stabilitas pangan pangan, lokal. betul Iya, sekali, misalkan torang tanam mhm. barito, bawang, rica, tomat kan hari-hari torang pakai mau masak ikan, mau masak sayur itu torang Pakai, pakai. Iya, coba torang tanam di tanam muka jodi, rumah atau di belakang rumah. pekarangan tuh, Betul di pekarangan. Kong misalkan pada saat stok lagi sedikit di pasaran, pas harga kan tiba-tiba naik. habis, Iya, heeh. tiba-tiba harga naik. Nah, torang bisa menggunakan Apa yang pasokan yang ada ada di di torang pe rumah. kintal, Iya, betul betul. Jadi sekali. bisa menjaga ketahanan pangan dari level rumah Level tangga. Iya, coba torang kalikan jo berapa banyak rumah tangga di Sulawesi Utara ini. Berarti heeh. kan torang boleh mau membantu ambil peran dalam menjaga ketahanan pangan. Ternyata Seperti itu. ternyata hasil apa, hal sederhana tapi Betul, sangat sangat bermakna. berpengaruh. Oke. Kalau terang mau lihat juga dari data BPS tentang NTP, nilai Iya, tukar petani di Sulut itu cenderung naik kalau kalau mau lihat DP angka so di atas 100. Nah, betul. berarti kalau cuma mau hitung-hitungan sederhana, namanya sudah di atas 100 berarti artinya terang petani di Sulut ini lagi untung stok kan? Dengan kondisi begini, apa dong yang perlu dijaga supaya ini petani-petani di Sulawesi Iya, Utara tetap semangat menanam, supaya kan tuh produksi pertanian dan pangan boleh tetap stabil. Itu bagaimana? betul. Jadi sebenarnya kalau torang mau lihat itu ada 3 hal ya yang perlu torang jaga. Gitu. Yang pertama, mungkin yang perlu dijaga adalah stabilitas dari harga komoditas pangan itu sendiri. Karena kan tentunya komoditas pangan yang dihasilkan akan dijual, yang akan menjadi penghasilan dari petani itu sendiri. Nah, kita ambil contoh ya, kalau kita lihat lebih jauh menurut subsektor, sebagai contoh untuk subsektor hortikultura, sayur-sayuran atau buah-buahan, itu kalau kita lihat NTP-nya akan meningkat atau naik ketika produksinya juga meningkat. Dalam Oh, artian berbarengan pada ya? saat musim panen, gitu kan ya. Oh, Sementara harga komoditas itu kan berfluktuatif ya. mm-mm. Sehingga
kalau misalkan harganya itu berubah drastis gitu, nanti petani belum tentu akan diuntungkan gitu. Misalkan tiba-tiba berubah drastis pada saat produksinya banyak, terus tapi harganya jatuh anjlok. gitu kan ya. Jadi belum tentu nanti akan menguntungkan bagi petani. Begitu. Sehingga iya, stabilitas harga harus tetap Tetap dijaga. dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dijaga adalah biaya produksinya dari Produksi. petani. Betul. Biaya produksi itu kan adalah ongkos produksi yang digunakan atau dibayarkan oleh petani untuk usaha pertaniannya. Iya. Sehingga kalau biaya produksinya tinggi, iya, melebihi daripada hasil pertanian, iya, dari hasil pertaniannya bisa jadi merugi seperti itu. Dan yang ketiga, tentunya kita juga harus menjaga harga barang-barang kebutuhan rumah tangga. Kenapa? Karena NTP itu sendiri, nilai tukar petani adalah perbandingan dari indeks yang dibayarkan petani dengan indeks yang diterima oleh petani. Iya, sehingga kalau misalkan penghasilan petani dari pertaniannya itu meningkat nih Kak, tapi yang dibayarkan untuk kebutuhan rumah tangganya juga ikut meningkat, ya belum tentu akan untung ya kan. Jadi bisa jadi malah minus seperti itu. Jadi mungkin itu 3 hal yang perlu dijaga. Begitu. Nah, di Sulut ini juga kan selain produksi padi juga terkenal dengan DP hasil laut, dengan DP tanaman kobong sampai dengan jagung atau kelapa. Terang tahu kan kayak ini milu, ini jagung. Dia kan selain DP buah orang konsumsi, tapi DP apa ini DP batang, DP daun itu jadi pakan ternak kan, jadi makanan ternak. Nah, ini kan termasuk pangan lokal. Ini pangan lokal ini kira-kira boleh membantu ketahanan pangan di Sulawesi Utara? Betul, tentu saja Kak, itu sangat membantu ya. Seperti orang ketahui bahwa di Sulawesi Utara ini komoditas-komoditas seperti jagung, kelapa, bahkan hasil-hasil ikan kita itu salah satu produk unggulan kita atau komoditas unggulan kita. Sebagai contoh untuk komoditas jagung sendiri, itu pada tahun 2024 Kak Gita itu mencapai 112,77 ribu ton. 112, betul. 112,77 ribu ton jagung pipilan kering untuk kadar air 14%. Nah, dalam tingkat nasional sendiri kita berada pada posisi ke-15 untuk jagung. Posisi ke-15, itu bagus berarti ya? Kita berada di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Iya, betul. Nah, untuk jagung ini sendiri sebenarnya memiliki nilai ekonomi dan juga pangan yang strategis. Kenapa? Karena dia tidak hanya seperti yang Kak Gita bilang ya, untuk jadi bahan pangan bisa, kemudian bisa diolah juga untuk jadi bahan industri, bisa juga digunakan sebagai bahan untuk pakan ternak. Iya, sehingga kita bisa membantu untuk menjaga ketahanan pangan kita dengan mengurangi misalkan mengurangi ketergantungan terhadap beras, kita boleh beralih ke konsumsi jagung seperti itu. Selain jagung juga kita punya komoditas unggulan kelapa. Mungkin ini yang paling terkenal ya kalau di Sulawesi Utara tuh Nyur Melambai ya kan ya, terkenal dengan kelapa. Dari buah sampai batang dan daun betul sekali bisa dimanfaatkan. Iya, dan yang mungkin paling diutamakan atau diunggulkan adalah komoditas kelapa yang diolah menjadi kopra. Iya. Nah, kalau kita lihat lagi dari data BPS pada tahun 2024, produksi kelapa kita itu yang diolah menjadi kopra mencapai 270,3 ribu ton. Wow. Itu pada posisi kedua. Posisi kedua iya, di tingkat nasional. Setelah Indonesia ya. Iya, setelah Provinsi Riau. Luar biasa. Gitu. Dan kalau kita lihat kopra ini kan sebenarnya salah satu bahan baku utama untuk industri minyak kelapa. Iya. Sehingga ini bisa jadi salah satu strategi kita untuk menjaga ketahanan pangan. Iya, mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak yang diproduksi dari kelapa sawit. Oh, iya kan? Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada di Sulawesi Utara seperti itu. Dan untuk komoditas-komoditas lainnya, untuk data produksinya, bahkan luas areal tanamnya atau luas areal panennya, itu bisa dapat dilihat ya di data-data BPS yang bisa diakses melalui website sulut.bps.go.id atau bisa juga datang ke kantornya Torang. Iya, langsung ke pusat layanan statistik terpadu ya di BPS yang tentunya akan dilayani oleh petugas-petugas kami. Seperti itu Kak Seperti Gita. itu. Jadi kalau mau suka datang di kantor BPS silakan datang. Kalau sibuk silakan akses Torang website di sulut.bps.go.id. Ini pertanyaan terakhir nih. Boleh mau kasih pesan atau saran sekaligus harapan untuk 5-10 tahun ke depan khususnya for Torang anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara, bagaimana dorang boleh mau turut berperan aktif
menggalakkan gerakan cinta pangan lokal itu kira-kira dalam bentuk apa? Iya, jadi mungkin harapan saya generasi muda di Sulawesi Utara ya, nantinya dapat berperan aktif atau mengambil peran aktif dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan oleh anak muda adalah dengan mencintai dan mengutamakan produk-produk pangan lokal. Betul Oh, yang sekali. turun 9 tadi kan? Iya, dengan kita memilih menggunakan komoditas-komoditas pangan yang dihasilkan oleh daerah kita sendiri, berarti kan kita akan mendukung tadi ya petani dan nelayan lokal Iya, kita, betul sekali. kemudian mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari Dari luar. daerah luar, iya Betul, betul. sehingga kita bisa menggerakkan, Ekonomi berkontribusi juga. dalam menggerakkan ekonomi di Sulawesi Utara, seperti itu. Jadi harapannya dengan mencintai produk pangan lokal, kita bisa mengambil peran dalam menjaga kemandirian dan juga ketahanan pangan di Sulawesi Utara demi Sulawesi Utara yang berkelanjutan. Dengan jangan lupa manfaatkan Pekarangan yang ada, Tanam orang apa boleh tuh mau boleh tanam. mau tanam. Betul, orang boleh mau tanam tuh semua-semua yang biasa orang dah makan. Nah, kayaknya ini seru sekali kan orang pembicaraan, cuma rupa lumayan panjang. Kita mau tugas kata mohon dulu. Oke. Nanti orang sambung lagi mungkin dengan topik yang berbeda, yang pasti nyendak kalah menarik, nyendak kalah cetar, membahenol. Oke, dadah, bye-bye. See you.